Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah pada hari ini kita sudah akan membahas perkuliahan kita. Diawali dalam konsep dasar kita adalah di pertemuan pertama kontrak belajar. Bapak akan memperkenalkan diri. Bapak adalah nama Heri Junaidi, alamat di daerah tinggal di Palembang di Majan Kumbang 12, lahir di Bengkulu pada tanggal 24 Januari dan sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus mengajar mata kuliah di pengantar manajemen syariah. Adik-adik sekalian, dalam pertemuan pertama ini sudah saya kirimkan kontrak belajarnya dan mudah-mudahan bisa dipahami hal tersebut. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan naskah ajar untuk pertemuan pertama ini, diawali dengan satu pertanyaan kunci. Mengapa manajemen syariah itu hadir? Adik-adik sekalian, secara etimologi bahwa sesungguhnya manajemen itu dari bahasa Latin manus yang berarti tangan atau manageriae dalam bahasa Italia, dan dalam bahasa Arab dikenal dengan idarah, yang dapat diartikan artinya mengendalikan atau membangun lingkaran kalau dia idarah dalam bahasa Arab. Nah, secara terminologi manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha kelompok dalam mencapai tujuan. Dalam kajian manajemen konvensional, manajemen itu memiliki fungsi beberapa hal. Pertama adalah fungsi perencanaan atau dikenal dengan planning, yaitu sebagai proses untuk menentukan tujuan dari keorganisasian. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing sebagai penentuan posisi pegawai-pegawai yang dapat ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga adalah directing atau pengarahan sebagai langkah komunikasi untuk arahan agar semua tujuan tidak keluar dari hal yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yang keempat adalah fungsi controlling atau pengawasan sebagai upaya mengawasi semua proses atas segala kegiatan berjalan dengan sesuai yang dibutuhkan. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, kalau Bapak coba arahkan, maka sesungguhnya fungsi manajemen jika di dalam konteks organisasi sosial, dia itu sebagai proses untuk mengatur segala kegiatan yang berinteraksi dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Maka itu ada istilah Karang Taruna, ada ormas, dan seterusnya. Yang kedua, dari organisasi laba. Nah, fungsi manajemen dari organisasi laba adalah proses untuk mengatur kegiatan yang dapat memperoleh hasil, yang dapat memberikan keuntungan dari sumber pendanaan yang telah dibuat atau yang telah dimiliki, seperti bank atau perusahaan. Yang ketiga adalah organisasi nirlaba. Nah, fungsi manajemennya adalah sebagai proses mengatur kegiatan yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatan, seperti asosiasi. Jadi sesungguhnya fungsi manajemen itu bisa dilihat dari sisi tiga. Jadi fungsi manajemen dari sisi organisasi sosial,
fungsi manajemen dari organisasi laba dan fungsi manajemen dari organisasi nirlaba. Pertanyaan kemudian, bagaimana manajemen syariah? Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa konsep secara etimologi manajemen itu adalah dalam konteks bahasa Arab disebut dengan idarah, berkeliling atau melingkar atau siklus. Nah, kalau dalam konteks bisnis, ia bisa dimaknai sebagai bisnis yang berjalan pada siklusnya. Dengan demikian, manajemen syariah sesungguhnya dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan manajer atau sebuah kemampuan leader yang membuat bisnis berjalan sesuai rencana dalam rangka melaksanakan keridhaan Tuhan melalui orang lain. Karena itu sesungguhnya teori manajemen Islam itu bersifat universal, komprehensif, dan memiliki karakteristik di mana manajemen dalam konteks tadi, yang 4 hal tadi, yang kita sebut dengan planning, organizing, directing, controlling, itu selalu memiliki hubungan yang sangat erat. Di samping yang telah Bapak sampaikan tadi, dia merupakan bagian dari sistem sosial di mana hal tersebut untuk bertujuan pada pemenuhan perjanjian dasar atau amanah antara Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Apa konsep dasar amanahnya itu? Yang kita kenal dengan khalifatullah fil ardi, yaitu manusia merupakan abdi, merupakan pelayan Allah dan wakilnya di muka bumi sebagai khalifah fil ardi. Apa? Untuk apa? Untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan amal soleh berdasarkan prinsip kerjasama dan suro. Suro itu konsultasi, sehingga etika dan spiritualitas menjadi sandaran dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, dalam perspektif ini, konstruksi manajemen syariah itu bisa dilihat dari 3 komponen. Pertama adalah bahwa pengelolaan sumber daya tidak lepas dari nilai-nilai Islam yang menghendaki keseimbangan dalam berbagai aspek, fisik dan rohaniah, dunia dan akhirat, pribadi dan orang lain. Jadi ada keseimbangan di situ. Yang kedua, dalam konstruksi manajemen syariah, kegiatan berpikir, merencanakan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan yang terintegrasi untuk keputusan, melibatkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, informasi dan fisik dengan tujuan adalah maqasid syariah yang efektif dan efisien. Dan manajemen syariah sesungguhnya untuk membangun, tujuannya adalah membangun sebuah peradaban berdasarkan nilai-nilai etika tauhid. Manajemen dengan prinsip syariah harus mampu memastikan penghapusan kebusukan, kejahatan dan ketidakadilan atau al-fasad dalam upaya menentukan dan menetapkan keadilan, baik dalam organisasi masyarakat seperti juga dalam masyarakat, dan sasaran manajemen akhir manajemen itu adalah kebahagiaan. Maka itu kemudian mata kuliah kita hadir dalam konteks kesyariahan. Jadi manajemen berbasis syariah. Demikian sebagai pengantar awal dalam pertemuan kali ini dari naskah ajar pertama ke saya. Selamat belajar, dan jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan di dalam e-learning kita. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.